Situng dua telo omong apa FM ayo. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tak langkung dak tanteretan sedaya sepo tebes muda, sebere Madura atau bese luar Madura. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semua karena kemarin kita pakai bahasa Madura. Kebetulan banyak ini Gus yang request sama saya, tolong dong pakai bahasa Indonesia atau enggak ditranslate aja gitu. Berarti kan banyak yang nggak paham. banyak yang nggak paham. Nah, kebetulan kemarin saya, Abdul sama Salim itu sedikit menyinggung masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Karena Indonesia. adanya wabah ini kan banyak pendidikan sekarang kan amburadul. Amburadul, Sistemnya, manajemennya juga gelabakan. Nah, karena sampean ini kebetulan jurusannya manajemen pendidikan, ya, Iya. betul ya. Nah, menurut sampean Indonesia ini manajemen pendidikannya sekarang gimana sih? Di tengah-tengah wabah seperti ini loh. Iya. Sebenarnya berbicara pendidikan ini merupakan topik yang selalu relevan untuk dibahas. Iya, siap. Pendidikan sendiri merupakan jantung dari sebuah negara, bahkan jantung dari sebuah desa atau bangsa. Menurut beberapa literatur yang saya baca, bahwa maju tidaknya sebuah negara, maju tidaknya sebuah bangsa, itu tergantung pendidikan atau kualitas pendidikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, apabila suatu negara, suatu bangsa tidak peduli akan kualitas pendidikan yang ada di dalamnya, maka suatu bangsa negara tersebut akan ketinggalan dari peradaban dunia. Namun sebaliknya, ketika kita berbicara pendidikan dan negara atau bangsa itu sangat memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan, maka negara dan bangsa tersebut akan menjadi negara yang adidaya, yang ditakuti, yang dihormati, yang disegani oleh negara-negara lainnya. Maka sudah semestinya negara atau bangsa memiliki perhatian khusus dan lebih terhadap pendidikan untuk kemajuan dan perkembangan negara dan bangsa tersebut. Seperti itu. Dan ini lagi loh. Ini kan di tengah wabah ini kan pendidikan beralih ke mode daring. Oh ya. Ini banyak dari teman-teman bilangnya, wah mode daring ini gak efektif buat kita. Iya, sebenarnya ada guyonan gitu. Iya. Ya, guyonannya karena menterinya itu dari Gojek online ya. Itu makanya sekolahannya juga online juga, seperti itu. Makanya seperti itu, karena menterinya dari online, maka sekolahannya sekarang juga online, seperti itu. Namun enggak, sebelumnya saya mau menyinggung pendidikan yang ada di Indonesia ya. Pendidikan di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat jelas tujuan dan maksudnya. Makanya tujuan di pendidikan di Indonesia ini sudah tertera dalam UUD 45, yaitu tujuan dan maksud pendidikan di Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun ada beberapa hal yang saya kira ini penerapannya atau pengaplikasiannya yang bertentangan dengan UUD 45. Kok bisa? Gini, maka ketika ada tahun ajaran baru, maka di situ kalau ada universitas unggulan atau ada lembaga unggulan atau favorit, maka di situ nanti untuk mengenyam pendidikan di sana itu biasanya ada tes masuk. Nah, tes masuk ini kenapa kok saya anggap bertentangan dengan UUD 45? Karena ini ketika kita berbicara mencerdaskan anak bangsa itu kalau menurut ilmu bahasa itu kata kerja, yang artinya nanti pendidikan berfungsi untuk mendidik rakyat Indonesia. Nah, ini ketika ada lembaga favorit, maka ada tes masuk. Ya, tes masuk ini siapa yang bisa menjawab tes itu, maka dia yang dipilih untuk masuk. Nah, ini yang disebut dengan mencerdaskan anak yang cerdas. Berarti yang tidak bisa tadi kan tidak cerdas. Nah, ini kan berarti bertentangan dengan UUD 45 kan? Nah, berarti yang cerdas itu tadi yang bisa masuk ke pendidikan yang bagus itu berarti anak-anak yang cerdas. Berarti bisa dibilang pendidikan di Indonesia ini pilih kasih. Lah bisa jadi. Sebenarnya bukan pilih kasih, cuman penerapan dan aplikasiannya yang berbeda seperti itu. Sehingga banyak sehingga banyak pendidikan unggul, pendidikan favorit itu hanya bisa menerima orang-orang yang cerdas saja. Itu yang pertama. Yang nomor 2, sebenarnya ada komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini seperti ini.
semakin baik lembaga tersebut, semakin difavoritkan pendidikan lembaga tersebut, maka itu akan semakin mahal. Seperti itu kan. Biayanya akan semakin mahal. Bahkan yang masuk kepada pendidikan tersebut, saya sebut komersialisasi pendidikan, salah satunya tadi indikatornya bukan hanya di bidang semakin mahalnya aja. Contohnya seperti ini, Bung Syul. Contohnya seperti ini. Maka ketika sekolahan itu favorit, maka nanti itu akan diadakan tes. Di awal kan sudah ada sepakatan bahwa akan menerima 200 mahasiswa atau 2000 mahasiswa atau 200 siswa. Nah, ini yang dibuat formulirnya bisa jadi 10.000 atau bisa 1.000, kan seperti itu kan. Lah kalau seperti itu nanti yang daftar kan ada 10.000, cuman yang mau diterima cuma 2.000 seandainya. Itu berarti ada 8.000 formulir yang tidak akan terima. Tapi anehnya kan bayar semua. Iya juga. Uang ini mau dikemanakan? Coba kan seperti itu. Dibuat fasilitas. Nah, fasilitas. Makanya dari situ seharusnya tes itu bukan saya nggak setuju dengan adanya tes, tapi tes itu untuk kualifikasi kelas. Makanya dulu ketika kita sekolah ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C lah. Gitu ya. Dan tes itu digunakan untuk itu. Artinya kita ketika mau menerima 2.000, kita tetap 2.000 formulir yang kita buka. Nah, yang bisa menjawab berapa, karena saya orang manajemen ya, ketika kita ini bisa menjawab 100%, maka kelasnya di A, 80% kelasnya di B. Artinya apa? Semuanya diterima, seperti itu. Kalau seandainya sistemnya seperti ini, pendidikan yang paling gagal adalah lembaga favorit. Karena dia hanya menerima itu, hanya menerima siswa-siswa atau calon mahasiswa yang cerdas saja, kan seperti itu. Jadi bisa dibilang pendidikan yang favorit itu di dalamnya juga ada bisnis Ada, pendidikan. iya, makanya saya sebut dengan komersialisasi pendidikan. Seperti itu. Yang nomor 3 sebenarnya ini juga pengkerucutan dari yang keduanya itu tadi itu saya sebenarnya ada kapitalisasi pendidikan kan. Maksudnya itu maka tadi saya sebut semakin baik pendidikan itu, semakin favorit lembaga pendidikan itu, maka semakin mahal. Kalau semakin mahal, maka ada 2 hal yang bisa masuk. 1 orang kaya, 2 orang cerdas. Seperti itu. Seperti itu. Makanya nanti ada terjadi kapitalisasi intelektual. Seperti itu, yang bodoh semakin bodoh, yang jelek yang pintar semakin pintar, seperti itu. Maka seperti itu, ini sebenarnya dalam pandangan orang manajemen maksudnya hemat saya ini yang kesalahannya di penerapan dan pengaplikasian pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari situ saya kira ini perlu diperbaiki lagi. Makanya yang terjadi di Indonesia ini selalu terjadi perubahan kurikulum, bukan pengembangan kurikulum.